Tapi saya karena malam ini saya nggak mau berat-berat ya. Saya pingin yang ringan-ringan supaya kalian punya bekal setelah nanti kalian pulang ke rumah kalian, berjuang di tempat yang sesungguhnya kalian belajar. Kalau di kelas kalian hanya mendapatkan pelajaran dari ustadz dan ustadzah, di kelas kalian hanya dipandu oleh buku muqarrar yang kalian baca, tetapi di kehidupan nanti kalian akan berhadapan dengan sesuatu yang kadang-kadang kalian kaget untuk menghadapi. Nah, itu ya. Madrasah kehidupan itu lebih lebih penting sesungguhnya daripada madrasah yang ada di dalam kelas. Walaupun madrasah itu sangat penting, tetapi kehidupan itu mengajarkan banyak hal untuk kita. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, pada malam hari ini saya ingin bicara tentang apa tantangan kita masa depan. Kenapa? Alimu auladakum, ya, didiklah anak-anakmu itu sesuai zamannya. Fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum, karena mereka diciptakan untuk zaman yang tidak sama dengan kalian. Nah, sekarang gini, coba dibuka materinya itu. Tidak usah untuk revolusi industri segala macam itu, puing nanti kita, ya. Nggak bisa? Nggak bisa ya. Nanti kalau bisa dimasukkan ya, tapi nggak bisa sama sekali. Baik, anak itu sekalian yang saya hormati. Nah, apa tantangan kita masa depan? Nah, coba kalian buka nanti halaman yang saya sengaja tulis supaya nanti bisa kalian baca, ya. Halaman yang ketiga, ya, ada disrupsi. Apa itu disrupsi? Ayo, coba, ada yang tahu apa itu disrupsi? Apa? Di luar jalur, di luar kebiasaan lah, begitu ya. Oke. Itu bahasa kampanye sekarang. Ini kita bicara kalau di kampus ada lagi. Nah, ada 4 hal yang ada di situ. Yang pertama persoalan ekonomi, yang kedua adalah persoalan teknologi, yang ketiga adalah persoalan pendidikan, yang keempat adalah persoalan agama. Berapa? 4. Ini yang akan kalian hadapi di tengah-tengah masa yang akan datang. Yang pertama persoalan teknologi, yang kedua persoalan ekonomi, yang ketiga persoalan pendidikan, yang keempat persoalan agama. Saya ingin mengurai sedikit ini karena mau tidak mau kita tidak bisa lepas dari 4 tantangan besar yang kita hadapi ini. Yang pertama, tantangan teknologi. Dulu saya waktu masih kecil, mungkin Ustaz juga masih kecil, kita nggak kenal itu WA, betul ya? Nggak kenal Instagram, tidak kenal apa lagi? YouTube, terus apa lagi? TikTok, apa lagi? Apa lagi? Telegram, Instagram, gram, ya, macam-macam. Nah, pengetahuan anak sekarang terhadap dunia teknologi itu merubah paradigma banyak hal. Coba anak-anakku sekalian, dulu kalau orang datang ke tempat orang fakir miskin, atau kalau orang datang ke tempat orang sakit, yang dilakukan apa? Ya Allah, sembuhkanlah yang sakit ini, bantu dia ya Allah. Sekarang ini orang datang ke tempat orang meninggal dunia, selfie. Betul nggak? Nanti masukkan di Facebook ya. Doakan, like and share. Doakan, like and share. Paradigma itu. Sehingga apa? Sehingga ada istilah yang disebut dengan silent majority. Ada yang banyak tapi diam luar biasa. Itu pengaruh teknologi. Satu meja lengkap. Ada ayah, ada ibu, ada anak, ada cucu. Sama di tempat yang sama, berada di lokasi yang sama, tapi saling tidak tegur satu sama lain. Kenapa? Likulli wahidin minhum
Ini setiap orang sibuk dengan dunianya masing-masing sehingga orang tidak kenal sekali. Dan anak-anak sekalian, kalau kalian tidak mampu memanage dunia ini, kalian akan terjual oleh teknologi. Saya ke Chicago, ke Amerika Serikat. Oh, Amerika di mana? Udah pernah ke sana? Satu Amerika, pojok belok kiri. Ya, saya berangkat ke Chicago. Saya menemukan satu sekolah di situ, judulnya, nama sekolahnya adalah As-Salam Islamic School. As-Salam Islamic School. Setelah saya tanya, kebetulan raisnya itu, raisul madrasahnya itu orang Mesir. Saya tanya, siapa yang belajar di tempat ini? Apa dia bilang? Yang belajar di sini adalah bukan hanya Islam, tetapi juga non-Islam. Non-Islam belajar di sini. Apa yang mereka takutkan anak-anak mereka itu? Mereka tidak takut yang lain-lain. Salah satunya adalah mereka takut pengaruh teknologi. Sehingga anak-anak yang tidak terkontrol persoalan teknologi, dia akan terjual otaknya, terjual sikapnya dan segala macam. Coba lihat, kalau dulu orang pergi haji umroh, itu setiap keliling itu doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mulai dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, dan seterusnya. Tapi orang-orang sekarang keliling tawaf itu bukan berdoa, bukan munajat, bukan zikir. Yang mereka lakukan adalah selfie. Apa ini? Pengaruh ini yang luar biasa. Pengaruh ini yang luar biasa. Dan anak-anakku sekalian yang saya muliakan, sekarang anak-anak itu bisa selingkuh, bisa pacaran, bisa pornografi, tidak perlu saling ketemu, tapi bisa berada di tempat mereka masing-masing. Pengaruh apa? Pengaruh apa? Teknologi, disrupsi teknologi. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, akhwat sekalian, anak-anakku adik-adik, kalian yang wanita, halo wanita, kalian jangan mudah terjual dengan teknologi. Ya kan? Kalian jangan mudah terjual dengan teknologi. Ada telepon masuk, halo, siapa ini? Jangan dijawab, halo mas, saya. Iya kan? Pertama dia salah sambung, yang kedua dia akan terus menghubungi dan pada akhirnya kalian jadi korban. Kalau ada telepon yang nggak jelas laki-laki, halo siapa ini? Dia. Di mana? Di pondok. Apa maumu? Tutup saja. Nah, besok gak akan lagi telepon kami. Tapi kalau mendayu-dayu, kamu akan jadi korban dari teknologi. Nah ini pertama anak-anakku sekalian. Begitu juga lagi. Ya, kalian waspadai apa tadi, disrupsi persoalan teknologi. Bolehkah kita menggunakan teknologi? Boleh. Boleh menggunakan WhatsApp? Boleh. Boleh menggunakan Instagram? Boleh. Boleh menggunakan YouTube? Boleh. Wajib untuk apa? Nasrul khair, menebarkan kebaikan. Bayangkan dengan ini, saya ceramah di Nurul Ilmi, nanti besok orang Jakarta bisa lihat, orang Amerika bisa lihat, orang Saudi bisa lihat, orang Malaysia bisa lihat. Kenapa? Dimasukkan di YouTube, di-share, bermanfaat. Iya kan? Apalagi sekarang zaman daring, belajar dalam jaringan. Bagaimana pengaruh teknologi itu harus ada, yang penting penggunaannya itu. Ya. Jadi pertama persoalan apa anak-anak sekalian? Persoalan apa? Teknologi. Jangan korban teknologi. Gunakan teknologi itu anak-anak sekalian di jalan yang baik. Ya, di jalan yang baik. Yang kedua apa? Persoalan ekonomi. Sekarang ekonomi lagi susah. Saya kebetulan di Kementerian, bukan kebetulan, saya di Kementerian Agama Pusat anak sekalian.
Itu anggaran masjid, anggaran bantuan masjid kita Ustaz itu 37 miliar. 37 miliar. Tinggal hanya 600 juta. Kenapa? Persoalan ekonomi masyarakat yang sekarang lagi turun menuntut berbagai hal percepatan. Nah, persoalan ekonomi ini kita diajarkan kadal fakru ayyakuna kufra. Bisa jadi kemiskinan itu pintu awal untuk masuk ke kufuran. Betapa banyak anak-anak gadis kita yang menjual dirinya hanya karena ingin hidup selevel dengan temannya. Betul kan? Di Yogyakarta, saya kebetulan sering rapat dengan Kementerian Kesehatan. Di Yogyakarta, itu sekian anak-anak kita yang tamat SMA, tamat SMP, umur 15 tahun, 16 tahun, itu adalah korban pornografi, korban pelecehan seksual, korban yang tidak benar, hanya persoalan-persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi. Oleh karena itu, orang beriman itu harus punya izzat untuk mencari ekonominya. Siapa yang hafal hadisnya? Allah merahmati seorang laki-laki yang pergi kemana? Ke gunung atau ke kebun, ngambil kayu bakar, kemudian menjual dan dia makan dari hasil usahanya itu sendiri. Lebih baik lelah tapi terhormat daripada mewah tapi terhina. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, lebih baik lelah tapi terhormat daripada mewah tapi terhina. Kalian semua adalah harapan kita. Kalian adalah harapan Pak Kiai Faisal. Kalian adalah harapan dari ibu. Kalian adalah harapan dari kita semua. Jangan jual diri kalian hanya dengan persoalan ekonomi. Setiap kita ingin jadi kaya kan? Iya kan? Bahkan ada sebuah syair bahwa duit itu di setiap tempat punya tajin. Ingat darahim fil amakini kulliha. Bahwa duit itu di seluruh tempatnya itu memiliki fungsi yang luar biasa. Wa huwa lisan liman arada fasahatan. Duit itu bisa menjadi lisan bagi orang yang ingin fasah. Dia bisa menjadi hebat orang kalau bicara kalau dia punya duit. Kan gitu kan? Orang kaya itu nggak ngerti apa-apa, tapi kalau dia nunjuk semua orang taat. Ya kan? Orang hebat kalau apa? Ya, nggak dihargai orang. Nah, oleh karena itu kita harus menempatkan posisi ini pada posisi yang sesungguhnya. Kalian tidak boleh tergoda, kalian tidak boleh terbuai dengan persoalan apa tadi? Ekonomi. Lebih baik lelah tapi terhormat daripada mewah tapi terhina. Saya sengaja diminta materi ini oleh Pak Kiai Faisal, Ustaz, bicara saja tentang kehidupan nanti setelah dari pondok. Sebenarnya materi saya ini berat. Ini materi yang pernah saya berikan di Pasca Sarjana Universitas Surabaya. Ya, di anak-anak mahasiswa S2 saya pernah menyampaikan materi ini, tentu dengan pendekatan yang berbeda. Ya, kalian yang akan tamat tentu pendekatan saya juga berbeda. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga apa? Persoalan apa? Pendidikan. Saya dulu pesantrennya itu di sekolah yang dibangun oleh Kementerian Agama. Judulnya MAPK, Madrasah Aliyah Program Khusus. Ya, Madrasah Aliyah Program Khusus. Dia tidak pesantren swasta, tapi adalah milik pemerintah yang dibikin seperti pesantren. Ya, jadi ada jadwal ceramah muhadharah, ada tahajud, ada lughah yaumiyah, ada tahfizul Quran, ada muhadasahnya, ada mahfuzatnya dan segala macamnya. Dididik begitu bagaimana menjadi anak yang saleh, tidak kenal dengan dunia yang tidak benar, tidak kenal dengan yang bukan mahram, tidak pacaran, tidak segala macam. Alhamdulillah selama di pondok. Tidak merokok, alhamdulillah selama di pondok. Begitu keluar dari pondok, masuk perguruan tinggi, berkenalah dengan pemikiran-pemikiran yang kemudian digodok otaknya, yang tadinya sholat menjadi tidak sholat.
Yang tadinya tidak kenal dengan dunia perempuan menjadi jago pacaran. Yang tadinya sangat tawadhu sekali, sombongnya luar biasa. Ternyata salah satu yang mempengaruhi dia adalah pendidikan di mana dia berada. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, ini agak serius sedikit. Jangan ngantuk ya. Agak serius sedikit. Ini mulai kuliah dikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 3 keistimewaan. Yang pertama, Rasul lahir, bapaknya sudah tiada. Betul? Begitu lahir tidak tinggal bersama ibunya. Dia pergi kemana? Disusupkan di sebuah desa terasing dari jauh dari kota Makkah. Setelah dari pengasingan itu pulang ke Madinah, ke Mekah, tidak lama kemudian ibunya meninggal dunia. Artinya Rasulullah tidak banyak terpengaruh dengan pikiran orang tua. Satu ya. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa baca, bisa tulis tidak? Ya. Ini saya waktu di S3 dulu tuh berdebat banyak kita. Rasulullah itu bisa nulis apa tidak? Rasulullah itu bisa baca atau tidak? Pendapat yang paling tepat adalah Rasul tidak bisa membaca dan tidak bisa tulis. Apa? Rasulullah itu murni mendapatkan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Nabi mengatakan, ya adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Sama-sama, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidik saya, dan itulah pendidikan terbaik yang saya dapatkan. Nabi Muhammad tidak terpengaruh oleh bacaan di luar dirinya, tapi Nabi Muhammad langsung dipengaruhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Nabi Muhammad tidak dibesarkan di tanah Arab jahiliyah, tapi Nabi Muhammad SAW selalu dipelihara oleh Allah dari pengaruh lingkungan di jahiliyah. Suatu ketika di masa muda ini Rasulullah dalam kitab Ar-Rahim Al-Maktub karangan Safir Rahman Al-Mubarakfuri itu dijelaskan suatu ketika Nabi Muhammad menghadiri sebuah acara ya malam-malam, tapi apa yang terjadi malam itu beliau tidak sempat menonton pertunjukan itu dan tertidur. Bangunnya kapan? Kapan bangunnya Rasulullah? Setelah disengat oleh panasnya matahari. Dari 3 cerita ini ada 3 yang mempengaruhi seseorang. Yang pertama pengaruh orang tuanya, ayah ibunya. Rasulullah selamat dari pengaruh kedua orang tuanya karena ayahnya tiada sebelum beliau lahir ke dunia, dan ibunya pun tidak lama bersama beliau. Artinya persis Rasulullah tidak dipengaruhi oleh ayah dan ibunya. Yang kedua, Rasulullah tidak dipengaruhi oleh bacaan. Rasulullah tidak dipengaruhi oleh apa? Bacaannya. Kenapa? Karena beliau tidak bisa membaca pun tidak bisa menulis. Yang mempengaruhi adalah bacaan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi mengatakan, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang ketiga, yang mempengaruhi seseorang adalah lingkungan di mana dia tumbuh dan berkembang. Rasulullah diselamatkan itu sehingga Nabi betul-betul menjadi pribadi yang arifun. Apa poin saya? Pendidikan nanti kalian setelah dari pondok ini sangat mempengaruhi jalan hidup kalian semua. Ya, bolehkah kalian kuliah ke Amerika? Boleh. Bolehkah kalian kuliah ke Inggris? Boleh. Bolehkah kalian kuliah ke Jerman? Boleh. Boleh. Saya tahadus dunia. Saya pernah mengajar di Harvard University. Harvard itu apa itu? Harvard itu sekolah kampus terbaik dunia di Boston. Tapi yang saya ajar adalah anak-anak kita yang lagi S2, S3. Jadi yang mereka dapat beasiswa dari Pertamina, dapat beasiswa dari Kementerian Agama, dapat beasiswa dari Kemendikbud, dapat beasiswa dari PLN, yang lagi kuliah S2, S3 di Amerika, di Harvard. Saya ngajar kepada mereka. Saya tanya, di antara mbak-mbak yang S2 dan S3 yang ada di Amerika sekarang,
apa yang kalian rasakan hidup di negeri yang seperti ini? Apa dia bilang? Ustaz, dulu waktu tinggal saya di Jawa Barat, itu masjid di mana-mana saya dapatkan. Lorong sana masjid, di sini masjid, betul ya? Di sini masjid, di sini masjid. Di sini Ustaz, untuk mencari masjid susah sekali, luar biasa. Lalu apa hikmah yang Anda dapatkan? Apa dia bilang? Kalau dulu di Indonesia saya mendapatkan masjid tidak perlu mujahadah. Tidak perlu apa? Apa itu mujahadah? Usaha keras. Tapi di Amerika saya untuk mendapatkan masjid harus berusaha keras. Artinya apa? Semangat saya untuk mendapatkan iman itu lebih membara dan karena dibalut dengan perjuangan. Dibalut dengan apa? Orang memang sesuatu yang biasa dilihat itu akan menjadi biasa. Kalian kan terbiasa lihat pohon, ya kan? Lihat puncak, terbiasa kan? Tapi begitu orang Arab datang ke sini, dia biasa lihat gunung, dia bisa lihat pasir. Begitu lihat puncak, apa dia bilang? Masya Allah, al-jannah. Apa dia bilang apa? Al-jannah. Kan? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri tahtiha al-anhar. Itu kan hanya dia bayangkan, nggak ada dia hanya bayangkan di surga. Dia begitu dia ke puncak, di bawah ada mengalir air itu. Oh, ini surga ini. Ya, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruzaqna. Apa yang kalian lihat biasa itu biasa. Kalian biasa dengar ceramah tiap hari, sehingga ceramah itu jadi biasa. Kalian biasa sholat, sehingga sholat itu biasa. Tapi coba bagaimana dengan orang-orang yang untuk sholat saja perjuangan besar, maka dia merasakan manisnya perjuangan. Maka mohon maaf kalau saya ingin mengatakan bahwa lembaga dakwah kampus itu lebih hidup di kampus-kampus umum dibandingkan dengan Stayen dan Iyayen. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Udah biasa tahajud tinggal malam dulu di pondok, ya kan? Tapi anak-anak UGM, anak-anak IPB, anak-anak yang kuliah di luar negeri, begitu ada program tahajud malam, mereka datang dari berbagai tempat. Kenapa? Karena mereka ingin merasakan sesuatu yang baru. Kenapa? Oleh karena itu anak-anak sekalian, kalian sudah terbiasa tadarusan selama ini. Kalian sudah terbiasa mengaji selama ini. Kalian sudah terbiasa melakukan amalan baik selama ini. Apa yang kalian dapat selama ini, jangan rubah di saat kalian sudah masuk di jenjang tertinggi pendidikan. Semangat. Kalau anak-anakku sekalian selama ini begitu mendengar as-salatu khairum minan naum, bergetar hatinya untuk bangun melaksanakan sholat selama di pondok. Kalau tidak bangun, dicampur oleh siapa? Hizbul Amal. Nanti begitu kalian kos di Jogja, begitu kalian kos di Amerika, begitu kalian kos di Surabaya, tidak ada lagi Hizbul Aman yang akan membangunkan kalian. Ya, yang bisa membangunkan kalian adalah komitmen keislaman dan iman yang tertancap di dalam hati. Sepakat? Sepakat? Nanti di luar pondok tidak ada lagi Hizbul Aman, tidak ada lagi ustadz yang menegur, hei anakku. Tidak ada lagi yang jewer telingamu. Yang bisa menjewer adalah dirimu sendiri. Siapa yang bisa menjewer? Dirimu. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, pendidikan sangat mempengaruhi apa yang akan kalian. Makanya Pak Kiai bilang, Ustaz, Buya, sampaikan kepada mereka bagaimana harusnya mereka nanti setelah dari pondok mencari hati. Saya mau tanya, adakah setiap anak yang di kelas ini sama cita-citanya semua?
Laki-laki yang satu dengan yang sama cita-citanya? Beda. Ini yang di depan ini siapa namanya? Hah? Sabrina. Kesabaran kau. Sabar nggak selama di pondok? Sabar. Sabrina apa cita-citanya? Jadi apa? Jadi apa? Saya kemarin melihat ada yang hafal 30 juz. Siapa itu ya? Yang hafal 30 juz itu siapa ya? Luar biasa. Ya kan? Setiap kalian punya darah masing-masing, ya kan? Inna sa'yakum lasyatta. Ulang. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Profesi kalian itu beraneka ragam. Betul nggak? Nggak semua jadi kiai. Ada juga jadi tentara. Nggak semua jadi tentara. Ada juga jadi jenderal. Sama aja. Nggak semua jadi tentara, harus ada juga jadi polisi. Tidak semua jadi polisi, harus ada yang masuk di parlemen jadi politikus. Tidak semua jadi politikus, harus ada juga jadi dosen, jadi ustadz, jadi guru. Tidak semua jadi guru, harus ada jadi juga orang miliuner, menjadi pengusaha. Tidak semua jadi pengusaha, harus ada juga jadi intelektual. Inna sa'yakum lasyatta. Yang mau jadi dokter, tafadhal. Yang jadi insinyur, tafadhal. Yang jadi polisi, tafadhal. Yang jadi jenderal, tafadhal. Yang jadi politikus, tafadhal. Yang jadi diplomat, bal antum muslimun. Antum muslimun qabla kulli syai'. Yang harus tertanam dalam hati kita adalah I am Muslim. Saya menjadi orang Muslim sebelum saya menjadi sesuatu. Nah, nanti jadi jenderal berkibar. Itu siapa itu? Oh, itu Ustaz. Itu sopir mobil, sopir angkot Ustaz. Kemudian sopir angkot, tunggu dulu Ustaz. Tunggu dulu Ustaz. Seluruh angkot yang ada di Bogor milik dia Ustaz. Judulnya sopir angkot, ternyata juragan angkot. Seluruh mobil di Bogor itu milik dia. Nanti ya Pak Kiai udah tua, datanglah dia ke Nurul Ilmi. Siapa ini? Sadam Kiai. Sadam di mana sekarang? Cuma petani Kiai. Masya Allah berkah lah Kiai. Alhamdulillah Kiai. Ini Pak Kiai ya, bangun pondok saya ingin bangun nyumbang 3 miliar. Petani 3 miliar. Iya Kiai. Kebetulan di kampung di Kalimantan sana saya punya tanah 50 hektar begitu. Saya bangun sawit, saya tanam sawit Kiai. Alhamdulillah setiap tahun itu Kiai paling tidak saya dapat bersihnya 2 miliar. Masya Allah. Didengar sama perempuan. Tolong tuh kabulkan saya. Berapa? 2M. Ya, 2M. Siapa namanya nak? Sabrina. Di mana sekarang? Enggak, cuma jadi perawat kecil-kecilan. Oh, jadi perawat iya. Tapi mohon izin bagi saya ingin membawa haji ya seluruh marbot masjid yang ada di kampung saya. Oh, kok bisa? Iya, bagi saya kebetulan punya rumah sakit ada 5. Judulnya perawat karena punya rumah sakit 5. Amin dong. Amin. Ini malam Jumat. Saya sengaja ngomong yang baik-baik, malaikat lewat nih. Allah, ini kurang yakin dengan ngomong saya. Ya, salawat dulu. Salatullah. Salatullah
pengen jadi tentara kabulkan ya Allah. Ya Allah, salamullah ala Yasin. Yang ingin jadi pengusaha kabulkan ya Allah. Yang ingin jadi profesor kabulkan ya Allah. Istiqomahkan anak kami semua ya Allah. Saya doakan semoga semua kalian menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Ya Allah, kabul ya Allah. Allahumma sholli ala. Amin. Mudah-mudahan kabul. Saya lihat wajah-wajah kalian adalah wajah-wajah orang sukses. Amin. Saya lihat wajah kalian adalah wajah orang hebat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nanti ada jadi bupati, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi jenderal, ada yang jadi kapolda, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi profesor, ada yang jadi dokter. Semuanya sukses dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pakai bilang itu materinya berat betul tuh Ustaz. Kenapa gitu? Nah, nanti saya bikin ringan betul. Nah, dan kita harus pintar-pintar menghadapi anak-anak, ya enggak? Nah, sudah seberapa ayat tadi? 3. Yang pertama adalah teknologi, yang kedua adalah ekonomi, yang ketiga yang keempat keagamaan. Anak-anakku sekalian yang saya muliakan, sekarang ini persoalan keagamaan ini luar biasa. Kalian baru-baru mendengar ada seorang anak gadis, entah apa benar atau tidak, Allahu a'lam. Anak gadis kemudian meledakkan dirinya di Mabes Polri. Namanya Aida Zakia. Ya, anak gadis mahasiswa diiming-imingkan surga, kemudian melakukan tindakan-tindakan teror, mengancam keselamatan orang. Ada orang yang sangat anti dengan perbedaan. Melihat orang begini salah, melihat orang begini benci, melihat orang begini salah. Anak-anakku sekalian yang semulia, agama itu amanah. Agama itu apa? Lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama. Oke, anak-anakku sekalian. Oke, kalian harus lihat kepada siapa kalian beragama. Kalian harus lihat kepada siapa kalian berguru. Kalian harus lihat kepada siapa kalian mengaji. Kenapa? Karena ini sekarang jadi persoalan besar. Jadi persoalan apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum. Hendaklah kita menjadi orang yang berada di tengah-tengah jalan besar. Dia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan, tidak menjadi orang yang menimbulkan persoalan di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam persoalan-persoalan keberagamaan. Sekarang semuanya, apa bedanya agama dengan keberagamaan? Ayo, ini masuk materi kelas S3 sedikit. Gitu aja sulit-sulit ya. Apa beda agama dengan keberagamaan? Saya mau nanya, sholat subuh 2 rakaat itu agama atau keberagamaan? Agama. Puasa Ramadan 1 Syawal, puasa Ramadan 1 Ramadan itu agama atau keberagamaan? Agama. Oke. Al-Quran
30 juz, agama atau keberagamaan? Yang kedua, kunut itu agama atau keberagamaan? Kok pintar ya? Pintar. Melihat bulan dengan menggunakan hisab, dengan melihat bulan menggunakan ruqyah, perhitungan maksud saya, itu agama atau keberagamaan? Nah, apa bedanya? Beda pandangan? Jangan dong. Apa bedanya agama? Agama itu adalah ajaran murni, ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad, disampaikan kepada kita dan disepakati secara mutlak. Itu agama. Disepakati secara apa? Keberagamaan adalah cara pandang umat terhadap agama. Cara pandang umat terhadap agama. Setiap kita wajib sepakat sholat subuh 2 rakaat. Kalau ada yang mengatakan sholat subuh 3 rakaat, dolal, anta mudil, engkau menyesat. Tapi jangan pernah Anda mengatakan kepada orang yang tidak kunut Anda sesat. Karena kunut bukan tidak kunut itu bukan agama. Tapi apa? Saya punya dosen yang luar biasa, namanya Profesor Darussalam. Dia bilang apa? Yang tidak kunut ikut Nabi. Yang kunut, Nabi pernah kunut, pernah tidak? Ya kan? Nabi pernah kunut, pernah juga tidak? Yang baik itu yang pernah kunut ikut Nabi, yang tak kunut juga ikut Nabi. Selesai? Perbedaan dulu beberapa tahun yang lalu, berbeda lebaran. Ada yang lebaran hari ini, ada yang lebaran masyarakat tanya sama Ustaz, yang mana yang benar Ustaz? Lebaran hari ini atau lebaran besok? Yang hari ini ikut Muhammadiyah, besok ikut pemerintah. Saya bilang, yang lebaran hari ini benar, yang lebaran besok tidak salah. Yang lebaran hari ini apa? Benar. Yang lebaran besok? Tidak salah. Yang salah itu tidak puasa ikut lebaran. Yang salah. Enggak pernah puasa. Begitu malam takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besoknya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin itu naon artinya itu? Kembali kepada kesucian, faizin sukses. Loh, orang nggak puasa kok kembali kesucian? Wong dia aja nggak puasa. Itu baru salah. Oleh karena itu anak-anak sekalian, ini sebenarnya panjang sekali materinya, tapi saya ingin mensingkatkan. Dalam persoalan agama, kalian boleh bersekufu. Sholat subuh 2 rakaat wajib dalam hati-hati. Kalau ada yang mengatakan sholat subuh 3 rakaat, dolal. Puasa Ramadan wajib 1 Ramadan. Kalau dia mengatakan puasa wajibnya kapan? 5 hari. Salah. Tapi kalau dia bertengkar persoalan ini, persoalan menghisab atau meruqyah, jangan kalian bertengkar di situ. Kenapa? Itu bukan agama, tapi apa? Sudah lulus S3 ini semuanya. Besok dapat doktor siapa itu? Sudah lulus. Ya. Apa yang saya bisa anak-anak sekalian? Kalian bijak dalam agama. Ya. Kalian bijak dalam. Saya banyak laporan dari orang-orang tua. Kebetulan saya di Bimas Islam. Di Bimas Islam itu pengaduan masyarakat luar biasa. Ustaz, anak saya Ustaz, sejak masuk semester 1 di perguruan tinggi Ustaz, benci betul kepada saya Ustaz. Ibu, kenapa kok dia benci Ustaz? Karena saya ini suka tahlilan Ustaz. Orang Indonesia ini kan suka tahlilan sebenarnya. 7 hari tahlilan, nanti hamil anaknya tahlilan, ya.
pergi lagi berangkat haji, yang haji itu satu orang, yang ngantar satu RT. Ya, Ustaz, anak saya itu benci betul sama saya Ustaz. Kenapa? Saya suka kalau habis sholat Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Saya suka berdoa bersama Ustaz. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya amin. Di belakang. Benci sama saya Ustaz. Nah, yang salah apanya sih? Agamanya atau keberagamannya? Yang salahnya adalah keberagaman. Anak-anakku sekalian, dahulukanlah adab sebelum itu. Apa? Dahulukanlah adab sebelum itu. Kalian bisa menyalahkan orang tua karena berbeda dengan kalian, tapi salahkanlah dengan tata krama dan akhlak yang mulia. Betul? Mama ini calon neraka jahanam. Kenapa? Aku ini waktu tamatan pondok, Ma. Saya paham betul Quran hadis, Ma. 30 juz kepalaku ini isinya Quran semua, Ma. 30 juz, Ma. Di luar kepala. Yang ada puluh saja. Selebihnya di luar kepala. Sombongnya minta ampun kepada orang tuanya. Padahal orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, sombongnya minta ampun. Kenapa? Hanya persoalan keberagamaan saja. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, 4 ini tolong kalian pegang. Yang pertama persoalan apa? Teknologi. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, agama. Carilah guru yang tepat. Bedakan mana agama, mana keberagaman. Oke, mantap ini Ustaz. Masya Allah, pintar sekali. Sudah jam 10 lewat 12 waktu. Saya cukupkan 5 menit lagi, bisa ya? Bisa ya? Nah, coba kalian lihat yang terakhir deh. Ya. Kalian lihat yang terakhir ya. Oke. Yang terakhir itu supaya kalian pijak ke depan nanti ya, ke depan pijak. Nih, ada 3 resep itu. Yang pertama, ya, yang pertama, generasi Islam tanggap. Pertama, yang terakhir, yang terakhir. Yang pertama adalah dia harus memahami persoalan-persoalan global. Selisih global itu. Lihatlah secara global. Jangan terkungkung di Bojong Gede itu. Ya, atau jangan terkungkung di Cisarua. Lihatlah dunia lain. Ya, supaya apa? Kita terbuka untuk melihat itu. Dan alhamdulillah sekarang teknologi memudahkan itu. Yang kedua apa? Respon lokalitas. Jadi persoalan lokality itu kalian harus juga respon. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Khair ma'ruf. Ya, ini adalah tafsir di sini ya. Khair itu rata-rata adalah kebenaran agama. Ma'ruf itu biasanya diterjemahkan dengan kearifan. Ya, kalian harus memahami juga kearifan lokal. Ya, kearifan apa? Halal bihalal itu ada nggak di tanah Arab? Halal bihalal. Tapi bahasa Arab kan ya? Kok bahasa Arab nggak ada di tanah Arab? Walaupun halal bihalal itu bahasa Arab, tapi itu adalah kearifan lokal masyarakat Nusantara. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga apa? Kalian harus berpikir yang cerdas, berpikir yang moderat, berpikir yang lurus. Jangan moderat yang dalam arti yang salah ya. Berpikir yang bagus, yang baik, sehingga kalian bisa melihat mana al-haq, mana al-batil. Apa ayatnya itu? La ikraha fid din. Terus qad tabayyana ar-rusydu min al-ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha.
mana yang benar, mana yang salah. Yang benar jelas benarnya, yang salah jelas salahnya. Ada dua kelompok, ada Anda jadi walinya Allah atau Anda menjadi walinya syaitan. Kalau Anda jadi walinya Allah, kalian akan digiring dari yang salah kepada yang benar. Tapi kalau kalian jadi walinya syaitan, kalian akan digiring dari yang benar menuju yang salah. Mudah-mudahan aku sekalian menjadi orang-orang yang benar. Amin ya Rabbal. Masih banyak materi itu, tapi karena waktu kita yang sangat terbatas, izin saya, doa saya, anak-anakku sekalian menjadi anak-anak yang baik, generasi muda yang baik, yang menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang bisa memperjuangkan keagamaannya, yang memperjuangkan agamanya, berdiri di atas jalan yang benar, mampu berjuang di atas jalan yang benar. Tujuannya adalah ish kariman au ish kariman au hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Tapi jangan disalah potong ini ya, nanti Ustaz Faisal yang teroris, bukan ya. Hidup mulia, amalkan Islam, atau kalian meninggal dunia dalam sebagai seorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.